Baiklah, untuk apresiasi waktu langsung saja Pak Bahrun, kami persilahkan. Baik, makasih banyak Pak Afgan, SPSI, MPSI selaku host yang saya hormati. Pak Kabit, Pak Muhammad Rian, SSTP MSI selaku penguji yang saya hormati. Ibu Mentor, Ibu Asni SPD, MPD yang saya hormati. Kemudian Ibu Zuliani SPD selaku presenter yang sama kita banggakan. Ibu Zuliani. Maaf Pak, tadi. Ya, pakai laptop atau apa ini? Pakai laptop Pak, minta maaf, lampunya mati. Oh iya. Kalau memang pakai HP nggak bisa di share screen ya sudah dibaca saja. Tapi ini pakai laptop ya? Iya Pak, pakai laptop. Paparannya Ibu diawali dari catatan penguji saat seminar rancangan, kemudian Ibu langsung masuk pada realisasi pelaksanaan habituasi dan aktualisasi. Teknik penyajiannya tidak usah dibaca, diuraikan nilai-nilai dasarnya. Langsung kegiatannya, kemudian outputnya lanjut supaya waktunya bisa kita maksimalkan. Siap, baik, Pak. kepada Ibu disilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach. Yang saya hormati Ibu Asni SPD MPD selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Rujab Afgan SPSI MPSI selaku evaluator. Izin screen share Pak. Ya, izinkan saya membacakan hasil laporan aktualisasi saya. Perkenalkan, nama saya Zuliani SPD, unit kerja SDN 6 Kaimaluengapa. Selanjutnya, perbaikan halaman 4 tentang susunan abjadnya di halaman 4. Yang kedua, tentang penulisan kedudukan dan peran PNS halaman 15. Sudah Pak. Yang ketiga, keterkaitan isu dengan agenda 3 di halaman 24. Ya, hasil kegiatan saya yang pertama kegiatan pertama itu melaksanakan konsultasi dengan mentor. Outputnya adanya dukungan berupa surat persetujuan untuk melaksanakan aktualisasi. Terus yang pertama menyiapkan bahan konsultasi, outputnya tersedianya bahan konsultasi. Yang ketiga, diskusi dengan teman guru kelas lainnya, outputnya adanya saran dan masukan dan surat persetujuan dari teman guru kelas 2. Selanjutnya kegiatan yang kedua, menyiapkan media pembelajaran. Tahapan yang pertama, mencari referensi di internet, outputnya tersedia referensi media pembelajaran. Selanjutnya tahapan yang kedua, mengumpulkan materi, outputnya tersedianya materi. Tahapan yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran, outputnya tersedianya media. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan yang pertama menentukan tema dan subtema, outputnya tersedianya tema dan subtema. Yang kedua menganalisis silabus, outputnya tersedianya silabus. Tahapan ketiga menyusun RPP, outputnya tersedianya RPP. Selanjutnya kegiatan yang keempat Pak, melaksanakan pembelajaran matematika. Yang pertama membuka kegiatan pembelajaran, outputnya adanya kesiapan siswa. Tahapan kedua melakukan apersepsi, outputnya tersedianya informasi materi yang lalu. Tahapan yang ketiga menyampaikan materi pembelajaran, outputnya terlaksananya proses belajar mengajar. Tahapan yang keempat memberikan soal, outputnya tersedianya jawaban siswa. Yang kelima menutup pembelajaran, outputnya berakhirnya proses pembelajaran. Selanjutnya Pak, kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi. Tahapannya yang pertama membuat soal evaluasi, outputnya tersedia soal. Yang kedua, tahapan kedua melaksanakan evaluasi, outputnya terukurnya hasil belajar siswa. Tahapan yang ketiga memeriksa jawaban siswa, outputnya mendapatkan hasil belajar siswa.
Yang tahapan keempat, melaksanakan kegiatan remedial, outputnya adanya ketercapaian nilai sesuai KKM. Yang kelima, memberikan reward atau hadiah, outputnya siswa yang belum menghafal perkalian dapat termotivasi dan siswa yang sudah menghafal perkalian akan lebih bersemangat. Sudah? Ya, siap Pak. Baik, mohon maaf. Makasih banyak ini Ibu Zuliani. Selanjutnya Ibu Mentor, Ibu Asni SPD MPD. Hari ini kami sangat membutuhkan semacam kesaksian dari Ibu, testimoni terkait apa yang dilakukan oleh Ibu Zuliani selama 30 hari di SDN 6 Kayu Malue Ngapa dalam upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan media gambar, khususnya pada mata pelajaran matematika. Untuk itu kepada Ibu Mentor dengan hormat disilakan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut Ibu Mentor, Ibu kita stop share dulu. Oh iya, maaf Pak. Ya, silakan Ibu Mentor. Ya, terima kasih. Pertama-tama, saya sebagai mentor untuk melihat daripada guru kami yang selama ini menyaksikan atau memberikan kesaksian bahwa pada dasarnya dari awal Ibu Zuliani mengikuti tahapan demi tahapan melalui prosedur. Pertama-tama meminta pendapat untuk bagaimana langkah awal, sehingga ke langkah kedua konsultasi. Pertama adalah konsultasi bagaimana untuk pelaksanaan penelitian untuk kelanjutannya. Kemudian tahap demi tahap, kemudian Ibu Zuliani melaksanakan perencanaan bagaimana sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, di sini kami melihat dengan antusiasnya Ibu Zuliani pada saat untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tema itu adalah melaksanakan media pembelajaran. Dalam hal ini saya bersama Ibu Zuliani sebelumnya selalu menyampaikan saya sebagai mentor bahwa kita sebelum turun kita harus meluaskan jaringan dulu, yaitu komunikasi, kolaborasi dan berbagi. Ya, jadi dalam hal ini untuk Ibu Zuliani sering komunikasi ke kami, sehingga di mana saya sebagai mentor sebelumnya memang memberikan pembinaan kepada Ibu Zuliani bahwa kalau memangnya pembelajaran untuk supaya bagaimana efisien dan efektifnya, seperti bagaimana yang terkait dengan materi yang diambil yaitu untuk media. Dan di dalam hal ini kami sebagai mentornya menyampaikan bagaimana untuk Ibu Zuliani mengambil atau membuat sebuah media itu untuk mengurangi pendanaan, sehingga agar supaya tujuan kami untuk menyampaikan atau membina untuk Ibu Zuliani supaya dari Ibu Zuliani dari guru dulu harus berinovasi, inovatif dan berproduktif, sehingga di mana media pembelajaran ini dibuat sendiri, sehingga untuk pembuatan medianya dibuat oleh Ibu Zuliani agar supaya dengan tujuan guru juga berinovasi dan kreatif. Seperti itu. Dan kemudian dalam hal ini adapun belum untuk memulai kelanjutan, kami berkonsultasi juga karena ini di masa pandemi, yaitu tidak bisanya tatap muka, akan tetapi kami memberikan kebijakan dan kami kerjasama dengan orang tua siswa, sehingga di mana kami dalam hal ini mengundang siswa, orang tua siswa untuk membicarakan pertemuan tatap muka untuk siswa. Karena dalam hal ini juga, karena siswa tanpa istilahnya dalam hal ini tatap muka, kalau hanya melalui daring mungkin kurang efektif untuk pembelajarannya. Sehingga dalam kebijakan kami direspon oleh orang tua siswa, yaitu dengan catatan kami membuat satu pernyataan kepada orang tua siswa, sehingga di mana orang tua siswa
yaitu memberikan pernyataan dengan dibubuhi oleh materai 10.000, sehingga agar supaya kami tidak was-was dalam memberikan pembelajaran tatap muka kepada siswa itu sendiri, dan dengan catatan orang tua dapat menjaga anaknya karena waktu yang diberikan tidak lama untuk pembelajaran, sehingga dalam ini untuk pembelajaran yang dilaksanakan secara efektif dan lancar. Dan kemudian mengenai pelaksanaan pembelajaran materi yang diberikan oleh Ibu Zuliani sangat-sangat bagus karena mereka merancang atau pertama-tama Ibu Zuliani melaksanakan perencanaan sehingga melaksanakan, mengevaluasi dan menilai, kemudian memberikan tindak lanjut seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kalau kami melihat dari segi penilaian kami mengenai tentang inovasi atau media pembelajaran yang diberikan, yaitu bahwa Ibu Zuliani memang sebelumnya kalau kami melihat karena awalnya itu ada isu, sehingga Ibu Zuliani mengidentifikasi masalah isu ini, sehingga memang di awalnya memang makin rendahnya minat siswa, sehingga di mana pada saat ada perlakuan dari Ibu Zuliani membuat apa segala yang untuk menutupi identifikasi tadi dari isu tadi, sehingga di mana Ibu Zuliani sudah memberikan apa yang terbaik, membuat inovasi seperti media pembelajaran agar supaya siswa itu bisa menarik minat untuk ingin belajar, semangatnya tinggi untuk mengikuti mata pembelajaran matematika. Kemudian dalam hal ini juga karena dalam matematika ini anak-anak harus melihat yang nyata seperti itu, sehingga di mana anak-anak harus diperlihatkan dengan media-media yang ada. Dan kemudian dalam hal ini kita melihat dari hasil apa yang disampaikan oleh Bu Zuliani, mulai dari tahap awal perencanaan sampai melaksanakan sampai pada penilaian. Bu Zuliani memilih materi yang akan apa saja yang diambilkan untuk evaluasi, kemudian bukan hanya dengan batas mengevaluasi, tapi Ibu Zuliani ini menilai agar supaya anak-anak itu semangat dalam hal ini, menilai, memberikan penilaian. Nah, dan dalam hal penilaian ini Ibu Zuliani melihat siswa yang tertinggi nilainya dan yang tidak tertinggi nilainya. Adapun yang tidak tertinggi yang dilihat dari KKM-nya. Yang tertinggi nilai yang dilihat dari KKM, Ibu Zuliani memberikan reward terhadap siswa tersebut atau memberikan hadiah kepada siswa tersebut. Dalam hal ini untuk Ibu Zuliani istilahnya pada sebelum melaksanakan atau melakukan perlakuan dalam memberikan media pembelajaran, memang anak kami yaitu kurang optimal minat untuk mengunjungi, untuk belajarnya itu sangatlah kurang. Jadi dengan adanya media pembelajaran yang diberikan Ibu Zuliani dalam hal ini, siswa kami memang sangat-sangat tertarik dan berminat, ditandai dengan adanya siswa dalam hal ini berebutan untuk menjawab. Dalam hal ini dengan semangat anak-anak itu ada interaksinya dengan guru, bukan hanya guru yang aktif tapi siswa pun juga turut aktif. Ya, seperti itu barangkali Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Mentor atas kesempatan yang ada. Selanjutnya kepada Pak Penguji dengan hormat disilakan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Coach, Pak Dr. Andus Haji Bahrun MSI, yang kami hormati Ibu Mentor, Tabe Bu Mentor, Ibu Asni SPD MPD, yang sudah hadir di seminar aktualisasi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kalau melihat yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi, Ibu Mentor ini mengerti betul pelaksanaan aktualisasi, mulai dari identifikasi isu, sampai dengan perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi. Ini menunjukkan bahwa mentor memang melihat semua tahapan demi tahapan pelaksanaan aktualisasi.
Jadi bersyukur sekali mendapatkan mentor seperti ini, Bu Zul, karena banyak mentor yang kita lihat katanya memberikan dukungan, tapi begitu dimintakan testimoni tidak bisa. Sampai di mana mentoring itu diberikan tidak bisa memberikan testimoni. Tapi alhamdulillah hari ini Ibu Asni sebagai mentor sudah menunjukkan bahwa beliau mengawal terus pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan oleh Ibu Zul. Terima kasih banyak Ibu Mentor. Sama-sama. Berikut ke Ibu Zul. Ibu Zul, apa kabar Bu Zul? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Ibu Zul ini tinggal di mana? Di Kayu Malu ya? Tidak? Di Atau di Pantoloan, Pak. Di Pantoloan, artinya satu kerajaan semua. Kita jumpa Bahrun yang agak kepalu-palu. Saya di Panau, Pak Ibu Asni di Kayu Malu, kepala sekolah ya, Bu Zul orang Pantoloan. Baik, Bu Zul, ini bagus sekali laporannya. Hanya ada memang beberapa hal yang ingin kami tambahkan. Yang pertama yaitu narasi tentang kontribusi terhadap pencapaian visi misi daerah. Di dalam laporan ini ada tidak dinarasikan itu, Bu Zul? Di kegiatan itu, Pak, di laporan dinarasikan. Di kegiatan 1 ada dimasukkan di situ, Pak. Oke, kalau ada di kegiatan 1 saya izin di halaman berapa? Soalnya saya cari-cari tadi malam sepertinya tidak ada. Kalau ada saya minta contoh 1, Bu Zul, di halaman berapa? Di akhir kegiatan, Pak, di halaman 40, Pak, untuk kegiatan 1. Halaman 40. Di halaman 40. Di paragraf keberapanya, Bu Zul? Di sini ada halaman 40 di laporan, toh? Iya, yang di atas laporan yang kegiatan di atas kegiatan 2 itu, Pak. Semua tahapan dalam kegiatan ini tersambung dia, Pak, dengan itu. Semua tahapan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari World of Government karena saya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai bagian dari kompetensi bidang sosial saya sebagai guru. Dengan terlaksananya kegiatan. Oh iya, di Bu Samu. Pisahkan nanti dia, Bu. Dipisahkan, Pak. Iya. Dipisahkan supaya kelihatan betul apa kontribusinya terhadap pencapaian visi misi. Termaksud di dalamnya, kalau di sini kan visi misi ada penguatan nilai organisasi juga, Bu Zul. Oh iya, Pak, minta maaf. Iya. Itu dibuatkan narasi juga karena memang di dalam laporan itu peserta harus mampu menganalisis kemudian menarasikan kontribusi terhadap pencapaian visi misi. Tidak ada suara di sini. Halo? Termasuk penguatan nilai organisasi. Tapi Bu Mentor, kedengaran suara Bu Mentor? Iya. Jaringan saya mungkin. Kemudian saya cuma pakai HP, boleh diangkat. Baik. Berikut Bu Zul. Ya, Pak. Mengenai kesimpulannya Ibu Zul ini sudah bagus, hanya tinggal ditambahkan. Saya lihat kembali dulu mengenai kesimpulan kegiatan dilakukan penggunaan alat peraga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ditambahkan lagi penggunaan alat peraga. Jadi bahasanya memang menjawab isu. Seperti itu. Hasil evaluasi poin 4 itu tidak jelas apa maksudnya. Kalau tidak jelas kasih hilang saja di item kesimpulan. Nah, cuma item yang nomor 3 itu lengkapi kalimatnya. Penggunaan alat peraga dapat meningkatkan proses belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari apa indikatornya, kan? Berikut rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini dibuat kalimatnya biasanya konkret. Artinya jelas. Kalau mau bikin media pembelajarannya apa? Kalau mau bikin metodenya apa? Langsung jelas dia. Supaya gampang, nanti dikonsultasikan ke Ibu Mentor. Karena yang paling tahu kondisi di lapangan itu adalah Ibu Mentor. Nanti dikonsultasikan ke Ibu Mentor,
apa lagi yang prioritas yang ingin kita lakukan supaya itu ditulis di dalam rencana tindak lanjut. Hal ini untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Mentor. Kenapa? Jangan sampai kegiatan latsar ini, kegiatan aktualisasi ini, begitu selesai latsar, selesai juga kegiatannya. Saya kira tidak, ini akan tetap berlanjut, dibuktikan dengan rencana tindak lanjut. Jadi kalau Ibu Mentor, izin Bu Mentor, kalau Ibu Mentor punya unek-unek hal yang ingin dilakukan oleh Ibu Zul ke depan, sampaikan ke Ibu Zul, nanti Ibu Zul tulis di rencana tindak lanjut Ya, supaya gampang insyaallah. mentor menagih mana rencana tindak lanjut yang dijanjikan. Insyaallah. Seperti itu. Baik, saya kira cukup, terima kasih banyak, tinggal tambahkan saja Bu Zul. Semoga semuanya sehat, Tabe Bu Mentor sehat, dan keluarga. Amin. Kemudian Bu Zul, terima kasih banyak sudah menyampaikan, melakukan aktualisasi ini dengan baik sekali. Saya kira cukup, terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Tadi sudah boleh keluar. Bentar lagi Bu. Ya, jadi Ibu Zul ada 3 perbaikan ya. Yang pertama di uraian kegiatan di bab 3 itu sudah ada hubungannya dengan agenda 3, cuman tidak dilanjutkan kontribusi terhadap visi misi. Siap Lanjutkan Pak. itu ya. Iya Lanjutkan. siap Pak. Nah, yang kedua kesimpulannya yang terutama yang poin 3 itu harus ada anunya, meyakinkan orang membaca bahwa benar terjadi peningkatan. Siap Pak. Nah, argumennya di situ, ada argumennya sedikit. Yang terakhir rencana tindak lanjut dibicarakan dengan Ibu Mentor. Yang konkret, apa yang mau dibikin selanjutnya? Siap Ya, Pak. insyaallah. Terkait dengan upaya peningkatan prestasi belajar Nanti. siswa. Nanti berkolaborasi dengan Ibu Zul. Ya, saya kira itu catatannya. Nanti ditindaklanjuti setelah selesai seminar ini. Siap Pak. Insyaallah. Terima kasih Pak Kabid, terima kasih juga Ibu Mentor, terima kasih juga Ibu Zul. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Afgan. Terima kasih Pak Bahrun dan Pak Rian. Terima kasih juga untuk Bu Asmi yang telah mendampingi Ibu Juliani. Baik, langsung saja kita akhiri untuk sesinya Ibu Juliani pada Ya. siang hari ini. Dan silakan matikan rekamannya untuk Bu Juliani.